Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ranum. Yang sama-sama kita hormati Ibu Mona Amelia MPD. Adapun materi yang akan kami bahas sebagai berikut. Materi yang pertama, Manfaat dan nilai suatu barang dideskripsikan sesuai dengan macamnya. Nah, manfaat barang disebut juga dengan sebagai nilai guna. Dilansir dari buku besar Kamus Ekonomi, mendefinisikan sebagai kepuasan dan kenikmatan yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi barang. Apabila kepuasan semakin tinggi, maka nilai guna atau utility dari barang tersebut akan bertambah tinggi pula. Adapun manfaat barang atau kegunaan barang. Yang pertama, kegunaan tempat atau place utility. Barang akan lebih bermanfaat bagi manusia apabila berada pada tempat yang tepat. Contohnya, pakaian tebal digunakan di tempat yang bersuhu dingin. Kedua, kegunaan pelayanan atau service utility. Sebuah barang akan lebih bermanfaat jika ada jasa pelayanan. Contohnya, televisi atau radio akan bermanfaat apabila ada siarannya. Nilai barang, sebuah barang memiliki nilai karena berguna untuk yang memilikinya. Dalam buku Penghantar Ilmu Ekonomi Mikro 2003, karya T. Gisano, dijelaskan bahwa ada dua jenis nilai dalam barang, yaitu yang pertama, nilai pakai. Nilai pakai merupakan kemampuan sebuah barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nilai pakai dibedakan menjadi dua jenis, yaitu nilai pakai objektif dan subjektif. Nilai pakai objektif merupakan kemampuan barang untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan nilai pakai subjektif merupakan penilaian yang diberikan seorang terhadap sebuah barang karena kemampuan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. 2. Nilai tukar merupakan kemampuan sebuah barang untuk ditukarkan dengan barang lainnya di pasar. Nilai tukar dibedakan juga atas dua jenis. Yang pertama, nilai tukar objektif merupakan kemampuan sebuah barang untuk dipertukarkan dengan barang lainnya. Yang kedua, nilai tukar subjektif merupakan penilaian yang diberikan seorang apabila barang tersebut akan ditukarkan dengan barang lainnya. materi kedua, Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen sesuai pembagiannya. Masing-masing konsumen merupakan pribadi yang unik. Konsumen yang satu dengan yang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dan perilaku yang berbeda dalam memenuhi kebutuhannya. Namun, dalam perbedaan-perbedaan yang unik itu, ada suatu persamaan, yaitu setiap konsumen berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya dalam mengkonsumsi suatu barang. Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan yang terlibat secara langsung dalam memperoleh, mengkonsumsi, dan membuang suatu produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut. Perilaku konsumen menitikberatkan pada aktivitas yang berhubungan dengan konsumsi dari individu. Perilaku konsumen berhubungan dengan alasan dan tekanan yang mempengaruhi pilihan, pembelian, penggunaan, dan pembuangan barang dan jasa yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pribadi. Teori perilaku konsumen dapat menjelaskan bagaimana cara konsumen memilih suatu barang yang diyakini akan memberikan kepuasan maksimum dengan dibatasi oleh pendapatan dan barang-barang yang berharga atau harga barang. Bahas perilaku dan ilmu ekonomi, kita mengenal teori perilaku konsumen yang terakomodasi dalam pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Umumnya, perilaku konsumen dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor pribadi, yang merupakan faktor ini minat dan pendapatan seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor psikologis merupakan respon dan sikap individu terhadap capaian pemasaran kebutuhan pribadi sebagai seorang konsumen. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Faktor sosial ini meliputi pengaruh lingkungan, pengaruh media sosial, kelas sosial, pendapatan, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu faktor budaya.
Indikator ini menunjukkan bahwa minat pelanggan dibentuk oleh beberapa hal seperti nilai-nilai dan ideologi komunitas mereka, kepercayaan komunitas, kebutuhan keluarga, dan komunitas kelas sosial. Materi ketiga. Perilaku konsumsi diuraikan sesuai dengan macamnya. Yang pertama, learning model. Menurut laman HubSpot, model ini mengacu pada teori di mana customer behavior biasanya menunjukkan keinginan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup, seperti makanan. Learning model juga menjelaskan bahwa pelanggan biasanya akan mengutamakan kebutuhan untuk belajar yang muncul dari pengalaman hidup, seperti ketahuan atau rasa bersalah. Yang kedua, psychoanalytic model adalah model ini diambil dari teori Sigmund Freud mengenai psikoanalisis, di mana konsumen memiliki motif mengakar, baik sadar maupun tidak sadar, yang mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Motif tersebut bisa berupa ketahuan yang tersembunyi, keinginan yang ditahan, atau sekedar keperluan pribadi. Dengan demikian, pelanggan akan melakukan pembelian bila diberikan rangsangan yang tepat oleh badan usaha. Yang ketiga, sociological model adalah perilaku yang dimanfaatkan oleh perusahaan dan marketer adalah sociological model. Model ini mengacu pada teori di mana pembelian dipengaruhi oleh tempat individu berdiam dalam kelompok masyarakat, termasuk keluarga, teman, dan kelompok lainnya seperti orang-orang yang menyukai hal-hal serupa. Yang keempat, input, proses, dan output. Dalam model 1 ini muncul 3 indikator dalam customer behavior, yaitu input, proses, dan output. Input mengacu pada strategi marketing yang dibentuk sebuah perusahaan. 4 aspek utama dalam indikator tersebut terdiri dari product, price, place, dan promotion. Indikator kedua merupakan proses yang berhubungan dengan proses transaksi oleh seorang konsumen melalui mengetahui hingga mengevaluasi kualitas serta harga produk. Terakhir adalah output, sebuah indikator yang merujuk pada proses konsumen terhadap produk atau layanan yang disediakan perusahaan. Yang kelima, black box model adalah mengungkapkan bahwa pelanggan adalah pemikir individu yang mampu memproses rangsangan internal dan eksternal untuk membuat keputusan pembelian. Teorinya mungkin terlihat rumit, tetapi ia biasanya cukup mudah untuk dipahami. Seorang konsumen bertemu dengan rangsangan dari bauran pemasaran bisnis dan rangsangan eksternal lainnya. Kemudian mereka memproses dalam pikiran, menghubungkan rangsangan eksternal dengan pemikiran internal yang sudah dimiliki seperti keyakinan dan keinginan untuk membuat keputusan. Yang terakhir yaitu Pavlovian model. Model perilaku konsumen terakhir yang patut diketahui oleh para marketer adalah Pavlovian model. Model ini meliputi tiga indikator utama dalam customer behavior, yaitu drive, drivers, dan reinforcement. Drive merupakan sebuah rangsangan yang akan memancing aksi pelanggan, sedangkan drivers adalah kebutuhan psikologis dari pelanggan seperti rasa lapar atau sakit. Kemudian rangsangan dari driver akan mengetahui aspek psikologis pelanggan dan memuat keinginan mereka terhadap produk yang ditawarkan perusahaan.